sehat dan sejahtera ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas sebuah topik, ya, ini tentang krisis pendidikan di masa pandemi ini. Karena masalah ini bukan cuma masalah saya pribadi, tapi banyak teman dan saudara saya yang seorang ibu punya anak yang sekolah, dan problem yang kami hadapi kurang lebih sama. Mungkin banyak pihak juga yang tidak cocok atau merasa bahwa sistem pendidikan saat ini tuh semacam dipaksa untuk tetap berjalan di keadaan yang memang sangat tentu saja tidak mendukung, dan ini memang keadaan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Otomatis banyak pihak di sini yang menjadi tertekan, entah karena pemerintah ini memang belum begitu matang menyiapkan sistemnya, dari pihak murid, dari pihak orang tua itu dipaksa untuk mengikuti proses pendidikan yang sama sekali tidak sesuai dengan yang disepakati di awal kita daftar masuk, kan seperti itu. Kita semua mendaftar sekolah itu inginnya ya anak kita sekolah di sekolah dengan mendapatkan fasilitas, kemudian dengan suasana belajar yang mendukung, dengan teman-temannya, bukan cuma ilmu akademik yang didapat tapi juga ilmu interaksi sosial. Otomatis kan orang tua ini tahu bahwa secara akademik memang orang tua tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengajar, makanya kita daftarin anak kita di sekolah. Tapi karena krisis pandemi ini, kesannya seperti orang tua dituntut untuk bisa menjadi pengajar, padahal tidak ada background mengajar sebelumnya. Dan ini jadi agak nggak fair gitu ya. Padahal orang tua juga punya kesibukan yang banyak, yang bekerja, ada yang anaknya banyak kayak saya. Nah, sistem pembelajaran yang sekarang itu sulit untuk efektif buat anak kita sendiri gitu. Akhirnya dampaknya cukup kompleks. Bukan cuman anak yang menjadi korban, banyak yang merasa tertekan dengan beban tugas yang mereka tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Saya lihat di berita sudah ada 2 anak kalau setahu saya yang akhirnya bunuh diri karena beban tugas yang terlalu berat gitu. Saya nggak kebayang perasaan orang tuanya seperti apa gitu. Intinya bukan cuma anak, tapi orang tua tuh juga akhirnya harus menambah beban baru. Bukan cuma jadi pengajar untuk anak, tapi juga ada beban lebih seperti harus menyiapkan materi yang harus dipelajari untuk anak, ngeprint dulu segala macam, harus siapkan budget untuk beli gadget bagi yang belum punya media belajar yang dibutuhkan sekarang seperti handphone yang memadai dan segala macam. Sampai ada yang kapan itu beritanya harus mencuri laptop, ada yang mencuri handphone hanya untuk supaya anaknya bisa belajar gitu. Untuk pihak sekolah sendiri juga saya yakin sudah berusaha juga sebenarnya untuk mencari jalan keluar yang meskipun tetap tidak efektif. Entah itu lewat Zoom, entah itu lewat Google Classroom atau video YouTube atau apapun itu tetap tidak semua anak cocok dan efektif diajar dengan cara seperti ini. Kalau dari yang anak saya dapat itu setiap hari Senin sampai Jumat lewat aplikasi Zoom, anak itu belajar ada 4 mata pelajaran. Jadi jam 7 sampai jam 11 itu dia harus nongkrong di depan layar. Kita bisa bayangin ya rasanya kayak apa, kita matanya itu terus apalagi Zoom dengan koneksi yang kadang bagus kadang enggak. Belum lagi kendala teknis yang lain seperti mungkin speakernya bermasalah atau mungkin layarnya bermasalah dan segala macam. Niat baik dari sekolah sih supaya anak itu tidak sekedar dibebankan tugas, tapi guru juga menyampaikan pelajarannya secara langsung lewat Zoom. Jadi kesannya itu kayak dengan Zoom itu kewajiban guru selesai. Apa sih efeknya saat pihak sekolah memutuskan untuk Zoom? Efeknya adalah mata anak saya jadi gampang lelah dan matanya kayak sering gini-gini loh. Nah itu kan udah indikasi ya. Dan yang paling saya khawatirkan semangat belajarnya menurun. Nah mungkin tidak semua anak seperti ini ya, tapi kebetulan anak saya itu tipikal anak yang termotivasi belajar bersama teman-teman. Belum lagi nanti setelah Zoom kan ada tugas yang harus dicek di Google Classroom dan harus dikerjakan lagi. Artinya apa? Anak dalam sehari bisa belajar lebih dari 5 jam. Bisa antara 5 sampai 7 jam belajar.
Memang selama ini sih ya memang begitu. Di sekolah kan memang dia dari jam 7 sampai jam 3. Tapi bedanya suasananya benar-benar nggak kondusif untuk belajar 7 jam gitu. Setelah itu kita masih harus buka tugas lagi, kita ngerjain lagi, dan semua tugas itu tidak selalu dia bisa selesaikan dengan baik karena banyak yang dia nggak ngerti. Ya karena proses belajar mengajarnya memang tidak efektif. Ada lagi tuh cerita dari kakak saya bahwa di sekolah anak dia itu gurunya malah nggak pernah ngajar secara Zoom. Guru kirim WhatsApp ke murid, memberikan link video untuk dia pelajari, dan itu adalah video YouTube orang lain. Kemudian setelah anak itu belajar, dia rilis tugas halaman sekian dikerjakan, halaman sekian kerjakan, deadline hari ini selesai. Itu nggak adil buat anak gitu. Dalam hal ini pihak guru juga kasihan karena dia akan jadi menerima banyak protes dari wali murid juga tentunya. Tapi ya bagaimana lagi, memang sistem itu belum matang. Kemudian ada sisi yang tidak adil juga buat anak, yaitu anak diwajibkan untuk ikut kelas online, misal via Zoom. Kalau dia nggak ikut, nanti dia tidak bisa mendapatkan nilai yang optimal. Padahal ada kendala teknis, ada juga kendala bagaimana anak itu harus menyiapkan mentalnya, menyiapkan dirinya. Itu kan juga kendala, kita nggak bisa sepelekan loh. Kita nggak bisa bilang, ya itu tanggung jawabmu sekarang, kamu harus menjalani itu. Semua orang di dunia ini sekolahnya juga sekarang begitu, kamu harus bisa. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Itu artinya kita memaksakan sistem ini berjalan di anak kita, padahal kita tahu selama ini yang kita cekokin di dia, selama ini apa yang kita kasih ke dia itu bukan itu, dan dia lebih senang di situ. Jadi kita harus pahami bahwa ini juga kondisi yang berat buat anak gitu loh. Tidak kondusif memang belajar di rumah itu. Makanya saya bayar sekolah untuk anak saya bisa sekolah, belajar di tempat yang memang kondusif untuk dia sekolah. Belum lagi karena kendalanya banyak ini, guru tetap kasih tugas, anak jadi kewalahan dan stres sendiri. Ini juga yang jadi penyebab atau alasan ada anak yang sampai berani bunuh diri. Mentalnya tidak siap untuk handle semua itu. Untuk orang tua, tentu saja orang tua ini merasa dituntut untuk bisa mendampingi anak belajar dengan optimal, karena sekolah sendiri punya standar. Kayak kalau anak saya itu nilainya di bawah 80, dia harus ikut remedi. Malah ada beberapa mata pelajaran yang nilainya di bawah 85 sudah remedi. Saya harus mampu untuk bikin anak saya nilainya di atas 85. Kan seperti itu ya. Selama sekolah di rumah saja, SPP atau biaya bulanan tetap dibayarkan, tapi fasilitas yang didapat tidak sesuai kesepakatan di awal kita mendaftar. Jelas ini terjadi ketimpangan. Kesempatan kali ini saya bicara sebagai orang tua. Bagaimana cara menyikapi problem ini? Orang tua dalam hal ini harus kuat secara mental dan harus punya sikap sehingga kita bisa bantu anak kita untuk menghadapi ini juga. Orang tua harus siapkan strategi supaya anak tetap bisa belajar dengan senang hati dan anak tetap bisa menjalani hari-harinya di rumah aja juga dengan senang hati. Upaya yang pertama yaitu hubungi pihak sekolah. Datang langsung ke sana, ketemu sama kepala sekolahnya. Kalau saya nggak ketemu sama wali kelas, karena menurut saya dari wali kelas nanti, saya nggak tahu bu, keputusan itu ada di tangan kepala sekolah, seperti itu kan. Saya nggak mau buang waktu, saya langsung datang ke kepala sekolahnya langsung, saya menghadap, saya menyampaikan problem apa saja yang dihadapi anak selama school from home. Lalu saya minta untuk pihak sekolah membantu memfasilitasi ini atau paling tidak memberikan jalan keluar. Sistem pembelajaran sudah berubah dan pihak sekolah harus bertanggung jawab. Jadi entah itu problem secara teknis, problem secara menerima pelajaran dengan baik, problem kuota atau apapun itu, sampaikan ke pihak sekolah dan minta bantuan. Bagaimanapun juga proses belajar mengajar ini tetap menjadi tanggung jawab dari sekolah, kan kita bayar tiap bulan. Komunikasikan dengan guru setiap kali ada kesulitan dalam memahami pelajaran atau kesulitan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, turunkan idealisme kita tentang pencapaian anak. Jadi tidak adil kalau kita memberikan porsi pencapaian atau porsi target yang sama dengan yang sebelum ini gitu. Poin yang penting adalah
Bantu anak mengerjakan tugas. Setiap kali anak kesulitan tugas, kita nggak boleh sekedar nanya, gimana tugasnya, udah selesai? Kok jam segini belum kelar, ini udah harus dikumpulkan, kamu ngapain aja tadi seharian? Kan nggak fair. Kita dampingi dia, kita tanya kesulitannya di mana, kemudian kita bantu. Karena bisa jadi dia memang tidak memahami tugas itu seperti apa menyelesaikannya. Loh, ini kan berarti gak mengajarkan dia kemandirian, nanti dia jadi manja. Manjanya dari mana? Anak ini hanya tidak memahami materi yang ditugaskan. Jadi dia mau cari tahu ke siapa kalau bukan ke orang yang lebih tahu, kan gitu. Supaya anak gak merasa sendirian menghadapi beban ini. Jadi setiap hari tetap anak itu kita arahkan supaya menjadi pribadi yang disiplin. Jadi tetap perhatikan sholatnya, tetap perhatikan ibadahnya, tetap perhatikan bagaimana kepekaannya terhadap lingkungan. Sudah belajar belum hari ini? Belajar apapun itu. Buatkan jadwal untuk belajar juga. Jadi misal kalau anak saya yang nomor 1 itu kelas 4, dia memang ada Zoom dari jam 7 sampai jam 11. Sekarang sih saya putuskan, oke, kamu ikut Zoom, tapi saat kamu sudah gak nyaman atau kamu butuh break, silahkan gitu. Nanti lanjut lagi di Zoom. Tapi kalau misal ada materi di Google Classroom, Zoom-nya matiin aja, kerjain Google Classroom, seperti itu. Jadi tidak semakin panjang jam belajar dia. Di saat kondisi memang berat seperti ini, saya jadi mikir sendiri gitu. Ujung-ujungnya apa sih yang kita harapkan ke anak kita gitu. Sedangkan untuk mendapatkan fasilitas belajar akademik ini jadi tidak memadai sekarang. Lalu apa yang saya harapkan sebenarnya di anak saya? Ujung-ujungnya orang tua punya harapan terbesar adalah anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia. Anak yang pada akhirnya saat dia kesulitan nanti, saat dia besar, dia tidak memilih jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Kita cuma pengen anak kita survive sebagai manusia yang baik. Anak yang peduli sesama, anak yang setiap waktunya dia gunakan untuk hal yang berguna. Saya cuma pengen anak saya itu aja. Jadi soal akademik, ya kita jalani semaksimal yang kita bisa sekarang. Kalau soal bagaimana dia menjemput rezeki, kita bisa ajarkan itu anytime. Dan itu yang bikin saya relax sekarang, karena poin utama saya di situ. Buat mindset seperti ini, kita tidak akan tertekan bila kita tidak mengizinkan sistem pendidikan yang ada sekarang menekan kita. Itu konsepnya. Jadi aku tertekan dengan ini, ya sudah, lepaskan tekanan itu. Ya dengan cara-cara itu tadi, menurunkan sedikit idealisme kita, kemudian buat target yang lebih reliable, karena kondisinya memang sudah berbeda. Pihak sekolah juga dituntut untuk mengurangi targetnya. Jadi don't worry, insya Allah anak kita akan tetap lulus, tetap naik kelas, dan sekolah akan membantu support untuk hal ini, untuk pencapaian ini. Jadi intinya semua ini adalah soal kesiapan mental aja dan mengatur mindset. Last but not least, sabar ya. Sabar ini akan jadi energi buat kita. Sabar itu akan kasih energi positif dan akan membuat kita lebih clear melihat permasalahan. Akan membuat kita lebih tenang dan membuat keputusan-keputusan yang memang baik untuk jangka panjang. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Kita doa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Setiap kesabaran kita melalui ini dihadiahi keberkahan dan virus corona yang cepat pergi, sehingga seluruh aktivitas berjalan normal lagi. Kita semua menjalani hidup dengan lebih sehat. Insya Allah semua ada hikmahnya. Yang penting kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk tetap waras, untuk tetap menjalani hari ini dengan semangat. Oke? Terima kasih sudah nonton. Silahkan share video ini ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan support dalam menghadapi problem yang sama. Jangan lupa subscribe juga dan klik tombol notifikasi, jadi nanti tiap saya update video, teman-teman bisa langsung tahu ya. Semangat berbuat baik hari ini ya. Dadah, assalamualaikum.